Di zaman kerasulan Nabi Muhammad, ada seorang sahabat yang bernama Abu Dujanah. Sahabat ini punya kebiasaan apabila telah menunaikan sholat ia langsung lekas pulang tanpa berdoa terlebih dahulu. Tak hanya meninggalkan doa selepas sholat, Abu Dujanah pun tidak menunggu hingga Rasulullah selesai memanjatkan doa terlebih dahulu. Akhirnya perilaku Abu Dujanah ini pun diketahui oleh Rasulullah. Hingga suatu hari Rasul bertanya langsung kepada Abu Dujanah alasan yang mendasari Abu Dujanah melakukan hal yang demikian. "Apa yang menyebabkanmu berperilaku demikian wahai Abu Dujanah?" tanya Rasulullah. Abu Dujanah kemudian menjawab, "Ya Rasulullah, ini karena ada pohon kurma yang menjuntai di pekaranganku. Pohon tersebut bukanlah milikku, jadi aku buru-buru membersihkan kurma-kurma yang terjatuh dan kuserahkan kurma-kurma itu kepada pemiliknya, yakni tetanggaku. Aku melakukannya tanpa sedikit pun diberi dan mengharapkan imbalan. Hal ini aku lakukan agar anak-anakku tidak memakan kurma tersebut karena kurma itu tidak halal untukku dan keluargaku. Tetapi, suatu ketika aku jumpai anakku sudah lebih dahulu bangun dan kulihat dia tengah memakan kurma tersebut. Sehingga, aku datangi anakku dan lekas aku masukkan tanganku ke mulutnya agar bisa mengeluarkan kurma tersebut. Begitulah ya Rasulullah," jelas Abu Dujanah. Mendengar penjelasan Abu Dujanah tersebut, Rasulullah pun seketika menangis kemudian memanggil tetangga Abu Dujanah. Lalu terjadilah perbincangan antara Rasulullah dengan tetangga Abu Dujanah yang terkenal sebagai tokoh yang munafik. "Maukah jika aku minta kamu menjual pohon kurma yang kamu miliki itu? Aku akan membelinya dengan 10 kali lipat dari harga pohon kurma itu." Namun tetangga Abu Dujanah yang dikenal sebagai orang yang munafik itu menolak mentah-mentah tawaran Rasulullah. "Aku tak pernah berdagang dengan memakai sistem jatuh tempo. Aku tidak mau menjual apapun kecuali dengan uang kontan dan tidak pakai janji," jawab tetangga Abu Dujanah. Saat perbincangan antara Rasulullah dengan tetangga Abu Dujanah berlangsung, tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar datang. Ia kemudian berkata, "Ya sudah, aku beli dengan 10 kali lipat dari harga kurma yang paling bagus di kota ini." Mendengar tawaran Abu Bakar, tetangga Abu Dujanah pun kegirangan. "Baiklah, aku jual pohon ini." Setelah sepakat, Abu Bakar kemudian langsung menyerahkan pohon kurma kepada Abu Dujanah pada saat itu juga. Rasulullah lalu berkata, "Hai Abu Bakar, aku yang menanggung gantinya untukmu," ucap Rasulullah. Mendengar ucapan sang Nabi, Abu Bakar pun merespon dengan riang gembira. Tetangga Abu Dujanah pun berlalu dan kembali pulang ke rumahnya. Ia lalu bercerita kepada istrinya tentang apa yang dialaminya. "Wahai istriku, aku telah mendapat untung banyak hari ini. Aku mendapat 10 pohon kurma yang lebih bagus. Padahal kurma yang aku jual itu tidaklah berpindah dan masih tetap di pekarangan rumahku. Aku tetap yang akan memakannya lebih dahulu, lalu buah-buahnya pun tidak akan pernah aku berikan kepada tetangga kita itu sedikit pun," ucap tetangga Abu Dujanah dengan liciknya. Saat malam tiba dan keluarga tetangga Abu Dujanah telah terlelap dalam tidur, hal yang tidak terduga pun terjadi. Ternyata pohon kurma yang tumbuh di pekarangan rumah si munafik itu tiba-tiba berpindah posisi. Pohon kurma itu kini berada di atas tanah milik Abu Dujanah. Pohon itu berpindah tempat seakan-akan tak ada tanda bahwa pohon kurma itu pernah tumbuh di tanah milik si munafik. Ajaibnya, pohon kurma itu berpindah tanpa bantuan tangan manusia. Bahkan, tempat asal pohon pun terlihat rata dengan tanah yang tampak normal. Ketika tetangga Abu Dujanah yang munafik itu terbangun, ia pun heran terkaget-kaget melihat pohon kurma yang awalnya berada di tanah miliknya tiba-tiba telah berpindah ke tanah milik Abu Dujanah.